Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dalam pertemuan webinar Forum Kreator Era AI. Tak terasa ini pertemuan kita yang ke-20 setiap hari Kamis diselang-seling dengan satu panel. Malam ini tema kita masih tentang perkembangan AI, yaitu tentang bagaimana beriklan ya. Satu hal yang menarik, memang makin lama makin terasa, hidup makin terasa lebih mudah karena kita punya asisten yang luar biasa yang bernama AI yang bisa membantu kita melakukan apa saja sejauh kita tentu menguasai juga bagaimana ilmu tentang AI. Ya, kita sudah pernah melakukan webinar tentang bagaimana menulis, bagaimana menggambar, bagaimana membuat video, dan malam ini kita mencoba satu tema yang lain yaitu tentang iklan lewat AI. Yang akan bicara nanti akan diperkenalkan oleh Riri. Ya. Ini juga kehadiran saya pertama setelah absen hampir 2 bulan ya, karena harus menyepi dulu untuk sementara waktu. Suara masih agak serak gitu. Kita bisa mulai, kita akan tonton satu video yang biasanya dibuat oleh tim panitia. Bayu silakan. Sebuah iklan legendaris tentang rokok Indonesia yang diproduksi dengan biaya besar di Selandia Baru telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di industri periklanan. Dampaknya luar biasa dan pengakuan internasional pun diraihnya dengan memenangkan penghargaan di New York Festival. Iklan ini menjadi contoh bagaimana investasi besar dalam produksi dapat menghasilkan karya yang sangat efektif dan membekas di hati audiens. Namun kemajuan teknologi saat ini membuka peluang baru untuk menciptakan kembali karya-karya semacam itu dengan cara yang berbeda. Dengan teknologi AI, kita bisa mensimulasikan ulang iklan legendaris tersebut dengan 100% konten buatan AI. Ini menunjukkan bahwa ide yang kuat dan kreatif dapat diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk teknologi canggih yang terus berkembang. Teknologi mungkin cepat berubah, tetapi ide yang baik tetaplah abadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memelihara dan mengembangkan ide-ide kreatif yang kuat. Asep Herna akan membentangkan masalah ini di webinar Kreator Era AI pekan ini. Ya, demikian. Oke. Silakan Riri. Ya. Baik, makasih Bang Elza, makasih Mas Bayu. Oke, narasumber kita malam ini adalah Kang Asep Herna. Beliau adalah seorang praktisi sekaligus pengembang teknik komunikasi bawah sadar atau yang biasa disebut subconscious communication. Seorang copywriter yang sangat kreatif dan juga memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia advertising. Beliau juga menangani berbagai brand besar mulai dari Nestle hingga Mercedes-Benz. Nah, hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan beliau tentang bagaimana revolusi AI dalam kreativitas iklan. Apakah dengan kehadiran AI ini kita bisa membuat iklan menjadi lebih mudah atau justru sebaliknya, kehadiran AI ini justru menjadi ancaman dalam proses pembuatan iklan? Baik, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita langsung saja berdiskusi dengan narasumber kita malam ini. Silahkan Kang Asep Herna untuk menyampaikan materi diskusinya. Baik, terima kasih Mbak Riri, terima kasih Bang Elza. Bapak dan Ibu, saya sepertinya agar lebih dekat dan lebih akrab, saya panggil teman-teman saya saja ya, jadi mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Sebelumnya saya surprise sekali ya, karena di sini rupanya ada beberapa legend yang sangat saya kenal. Seperti halnya ketika saya mahasiswa waktu di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, ada salah satu profesor di sini yaitu Bapak Ketut Surajaya. Selamat malam Pak. Mungkin Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak sangat saya kenal. Senang sekali bertemu di ruang yang baik ini. Kemudian ada senior saya juga, Om Budiman Hakim.
Beliau adalah senior sekaligus tim ya di sebuah advertising bernama Max 909 yang notabene pendirinya adalah Om Budiman Hakim. Lantas yang saya kenal juga ada senior Pak Sumbo Tinarbuko ya. Wah, beliau juga sangat legend di dunia grafis, desain grafis. Dan saya tentu tidak bisa sebutkan satu-satu ya teman-teman semua yang hadir di sini. Ini adalah satu momen yang sangat baik yang saya rasa saya di sini hanya fungsinya sebagai berbagi apa yang saya alami selama ini, khususnya di dunia yang sangat saya erat dekat di dalamnya, yaitu kreatif iklan, teman-teman. Walaupun tema besarnya kita bicara soal AI ya, soal AI lah kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tetap akan menitik beratkan di wilayah dunia ide dan kreatifnya ya, di mana itu adalah lahan atau wilayah yang sangat lekat dengan saya. Jadi bukan AI-nya, tapi kehadiran AI betapa sangat membuat satu warna yang luar biasa gitu ya di wilayah kreatif iklan ini, teman-teman. Dan saya yakin di sini namanya juga grup komunitas kreator era AI ya. Jadi pastinya ada orang yang jauh lebih jago dari saya dari sisi teknologi AI-nya gitu. Jadi sekali lagi saya disclaimer, saya akan lebih fokus ke dunia ide dan kreativitas. Izinkan saya untuk sharing PowerPoint-nya ya, teman-teman. Sebelumnya saya cek dulu apakah sudah terlihat. Semoga terlihat ya, Mbak Riri, Bang Elza, PowerPoint-nya. Terlihat kan? Terlihat. Baik. Ya, jelas, sangat jelas. Ya, sesuai dengan flyer yang sudah disebar oleh teman-teman kreator era AI, judul kali ini adalah revolusi AI, revolusi AI dalam kreatif iklan. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Riri, saya Asep Herna, keseharian sebagai Creative Director di Max 909, sebuah perusahaan advertising. Kebetulan saya copy based Creative Director ya, jadi basisnya adalah seorang copywriter yang awalnya gitu. Jadi kalau di dunia advertising itu ada karir ya. Ketika memulai karir, saya sebagai penulis naskah atau disebut sebagai copywriter. Dan kemudian beranjak sampai saya memimpin satu departemen, yaitu departemen kreatif. Kemudian kesininya saya juga mendirikan satu lembaga yang namanya Mainstream Institute. Itu adalah lembaga edukasi khusus dunia kreatif. Saya gabungkan dengan ada salah satu lagi disiplin saya, yaitu dunia bawah sadar ya. Bagaimana kreativitas dan dunia bawah sadar atau subconscious communication method saya gabungkan gitu ya. Dan ada banyak pelatihan, sebagai contoh pelatihan hypnotic copywriting. Jadi saya gabungkan antara metode-metode copywriting dengan metode-metode subconscious communication sampai melahirkan satu teknik, yaitu hypnotic copywriting, dan itu sudah ada bukunya. Tadi Mbak Bini di sini, salah satu teman kita di sini sempat menunjukkan, jadi saya sempat ingat dengan buku itu. Kemudian saya juga mendirikan bersama Om Budiman Hakim yang juga hadir di sini, yaitu komunitas The Writers ya teman-teman. Berarti berpartner ya dengan komunitas Satu Pena. Isinya para penulis. Kalau di komunitas Satu Pena barangkali penulis profesional, kalau di The Writers orang-orang yang minatnya sangat besar di dunia kepenulisan. Jadi gabungan, ada yang profesional, ada yang disiplin kerjanya hal lain, tapi dia memiliki hobi yang tinggi di dunia kepenulisan. Nah, di dunia iklan sendiri, puji syukur saya dan Om Budiman Hakim sempat memenangkan beberapa award ya, baik itu gold, silver, bronze di berbagai festival iklan. Lebih banyaknya sih nasional ya, festival iklan nasional. Kemudian selain saya menciptakan atau mengembangkan ya, lebih tepatnya mengembangkan, karena ada banyak pengembang di dunia hypnotic copywriting, walaupun perspektifnya berbeda atau metodenya berbeda,
Selain saya mengembangkan hypnotic copywriting, saya juga mengembangkan satu metode yaitu automatic writing. Sebuah proses penulisan kreatif dengan juga melibatkan dahsyatnya subconscious diri kita ya. Oh, ini hikmahnya ada banyak sekali, baik itu untuk healing, untuk proses creation, untuk proses empowerment, dan sebagainya. Mungkin suatu saat nanti akan kita share di sini ya. Kalau hypnotic copywriting rasanya pernah di-share di satu pena, Bang Elza, 1 tahun lalu lah kira-kira. Karena aktivitas saya di dunia bawah sadar, saya juga aktif di salah satu organisasi hipnosis terbesar di Indonesia dan Asia tentunya ya, bernama Indonesian Board of Hypnotherapy. Oke, teman-teman, saya memulai ya dengan betapa bahwa AI ini saat ini dipandang sebagai satu revolusi, revolusi yang pergerakannya sangat amat cepat. Dan saya rasa beruntung buat kita ya, walaupun kita bukan orang native digital, kita masih berada di area waktu lahirnya AI ini. Jadi berhubung saat ini sudah ada semacam demokratisasi kreativitas dan sebagainya ya, antara kita di Indonesia dengan orang-orang di Amerika itu punya hak yang sama untuk lebih awal memahami tentang AI ya. Jadi kita nggak bisa lagi dibilang namanya juga negara berkembang, jadi kita selalu terlambat mengetahui perkembangan AI. Justru dengan dunia digital ini, kita yang di Indonesia dengan teman-teman kita yang ada di Amerika memiliki hak yang sama untuk mengakses perkembangannya, gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada alasan seandainya kita merasa lebih telat dalam penguasaan kreativitas terkhusus yang melibatkan kecerdasan artifisial tadi, ya. Nah, terhadap kehadiran ini ada banyak ragam sikap ya teman-teman ya. Saya sendiri ketika banyak mengupload karya-karya AI yang berhubungan dengan iklan atau eksperimentasi kreativitas lainnya, banyak banget yang nyerang teman-teman ya. Dalam bahasa saya sebut nyinyir lah, kira-kira seperti itu. Di samping ada banyak kawan kita yang betul-betul histeria gitu. Jadi cara menyikapinya itu sangat berbeda ya, sangat bermacam ragamnya. Nah, AI juga menyentuh berbagai ranah kehidupan, baik itu dunia medis, sektor pertanian, perbankan, ekonomi kreatif, termasuk dunia penulisan dan iklan ya teman-teman. Menurut saya erat kaitannya antara dunia penulisan dan iklan. Saya yakin di di komunitas kreator AI di sini yang saya rasa ini adalah saudara kandung komunitas Satu Pena yang isinya banyak penulis. Dunia AI ini sangat mewarnai kepenulisan ya. Bahkan menurut saya di dunia saya sendiri, dunia iklan ya, dunia kreativitas iklan yang salah satu media unggulan dan media yang sangat diutamakan itu adalah film komersial, film iklan. Itu ketika munculnya AI, para penulis atau kayak copywriter, content writer dan sebagainya merajai teman-teman, merajai ya. Karena bagi mereka lah yang mampu membuat satu tulisan yang memiliki kekuatan imaji luar biasa sehingga AI sangat amat mudah menerjemahkannya ke dalam film gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di sini memiliki hobi menulis dan sebagainya, selamat datang dan silakan explore hobi teman-teman, kemampuan teman-teman untuk masuk di ranah AI ya, teman-teman. Nah, revolusi tersebut ditandai dengan hadirnya bayi-bayi berupa platform berbasis AI ya, seperti ChatGPT misalkan. ChatGPT lagi berbenah diri, muncul lagi DeepSeek yang kedua ini berbasis pada pemrosesan bahasa alami ya, yang kita kenal sejak dulu disebut sebagai Natural Language Processing, disingkatnya NLP. Saya sendiri praktisi NLP tapi bukan NLP Natural Language Processing ya, tapi
Neuro-linguistic programming, bahasa pemrograman otak yang itu cikal bakalnya si NLP ini lahir dari dunia subconscious mind tadi ya, yang saya sebut sebagai dunia hypnotism, teman-teman. Jadi ini NLP-nya berbeda bidang ya, walaupun neuro-linguistic programming yang duluan tuh. Kenapa brand natural language processing dikasih nama NLP juga gitu. Untungnya tidak di-sue ya dari sisi hak cipta oleh John Grinder dan Richard Bandler. Dia adalah kreator NLP yang singkatannya Neuro Linguistic Programming. Nah, dengan platform ChatGPT, DeepSeek, dan sebagainya, kita bebas bertanya apa saja, menerjemahkan apa saja, brainstorming apa saja, cari ide apa saja, nulis apa saja, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Dan betapa luar biasanya. Teman-teman, bayangkan ya, ketika saya satu saat kepepet, saya dengan beberapa tim tiba-tiba ingin membuat satu perusahaan yang bergerak di bidang industri berat, teman-teman kira-kira ya. Dan karena hobi saya itu menunda, teman-teman ya, sehingga ketika satu saat saya harus presentasi ke investor, nah, waduh, saya belum siap. Teman-teman, ChatGPT, DeepSeek, dan sebagainya itu sangat luar biasa membantu saya. Saya bisa membuat proposal hanya dalam satu malam di bidang yang saya nggak memahaminya, yaitu industri berat ya teman-teman ya, engineering. Dan presentasi ke investor, dan investor mengiyakannya, teman-teman. Bayangkan betapa menolongnya ya AI. Seandainya kita sikapi kehadiran AI ini dengan positif, dengan sangat baik, bukan dengan nyinyir atau membentuk kita menjadi seorang haters ya teman-teman ya. Nah, platform lain yang berbasis teks juga diantaranya adalah Gemini dari Google, Copilot dari Microsoft, Meta AI, dan sebagainya ya teman-teman. Yang buat saya sendiri ini sangat amat membantu dalam keseharian saya saja, dalam keseharian saya. Termasuk kayak misalkan saya terus terang lebih senang manual ya, berpikir strategik ketika membuat satu rencana komunikasi. Tapi di wilayah yang sangat kepepet teman-teman, ChatGPT, DeepSeek, dan sebagainya itu sangat amat membantu, sangat cepat, dan itu dalam hitungan detik. Apalagi kita sebelumnya memiliki pengetahuan yang luas di bidang itu, sehingga kalau ada pendekatan yang agak sedikit aneh ya yang dihasilkan oleh ChatGPT, kita jadi tahu, oh ini salah, ini keliru gitu. Kita tinggal hanya membenahkan dan mengarahkannya. Jadi fungsinya kita menjadi director ya pada akhirnya. Dan si ChatGPT itu sebagai eksekutor saja atau teman partner brainstorming kita, teman-teman ya. Nah, kalau ChatGPT dan DeepSeek dan tadi beberapa platform yang saya sebutkan itu basisnya adalah teks dan outputnya juga text-based AI, teman-teman. Maka banyak banget juga saat ini bertebaran yang itu membuat histeria teman-teman kreatif ya, yang basisnya adalah visual audio atau multimodal. Contoh misalkan, Google mengeluarkan VO ya teman-teman, dan saat ini ada generasi terbaru yang membuat saya edik, yaitu VO3 teman-teman, VO3. Terus terang sebelum lahirnya VO3 bulan Mei kemarin, jadi sangat baru ya teman-teman ya. Itu yang tadi saya sebut. Iya. Orang Amerika pertama kali tahu, kita juga pertama kali tahu di bulan Mei itu persis pada saat AI itu dihadirkan. Kalau memang misalnya orang Amerika atau kreator si VO3 ini hanya mengkhususkan dulu untuk wilayah Amerika ya, VO3 ini dialami, kita juga bisa menikmatinya dengan VPN teman-teman ya. Jadi nggak ada istilahnya kita bisa terbelakang gitu ya. Hari pertama kali sebuah platform lahir di negara maju, kita dari Indonesia di saat itu juga bisa menikmatinya, teman-teman. Nah, kehadiran VO3 ini sendiri buat saya sesuatu yang membuat gairah kreatif saya terpicu luar biasa ya. Karena sebelumnya saya nggak begitu terlalu aktif di dunia AI ini.
ketika ada platform lainnya ya teman-teman seperti Midjourney dan Runway dan sebagainya. Eh, Bagi saya, wah ini ada banyak sekali keanehan nih, belum sinkron nih. Fisika geraknya itu belum begitu presisi gitu. Tapi ketika VO3 ini hadir dan saya alami, lalu saya bereksperimentasi dalam beberapa karya, itu menurut saya luar biasa dari aspek realistisnya ya teman-teman dibanding platform-platform lain. Seperti saat ini kan sebelum kehadiran VO3 kayak Sora dibilang sebagai generasi lanjutan dari platform AI text to video ya. Karena dia dibilang bisa memahami konteks adegan yang kompleks, sinematik, memahami kaidah fisika gerak katanya ya. Walaupun ini masih belum dirilis sepenuhnya, nggak tahu ini apakah bahasa apa logik dari para pengembang ya, ketika ada beberapa anomali pada saat kita mencoba platform ini, oh ini kok aneh, oh ini aneh, ini aneh. Mereka akhirnya berkilah dengan ini masih ada dalam proses pengembangan, belum sepenuhnya kami launching fitur-fitur lainnya, tunggu lagi nanti. Nah, kita selalu dihadapkan pada jawaban-jawaban itu ya. Bahkan dengan VO3 ya teman-teman. VO3 yang dibilang sangat realistis banget juga hasilnya. Saya sampai detik ini banyak sekali menemukan anomali-anomali teman-teman. Yang akhirnya setidaknya itu menghabiskan kuota saya untuk terus bereksperimentasi gitu ya. Menciptakan hal terbaik. Tapi menurut saya kalau dibandingkan syuting, ya harga untuk membeli kuota jauh sampai berapa ratus kali kata jauh lebih murah ya daripada kita eksekusi karya kita dengan konvensional. Kalau dalam konteks film iklan dengan syuting atau bikin animasi, teman-teman. Kemudian platform lainnya Midjourney, Ideogram, DALL-E, Leonard AI, itu basisnya itu text to image ya. Runway, Pika Lab, Gentoo, image to video, text to video, dia bisa semuanya bahkan hingga editing otomatis ya teman-teman. Ini saya sekilas aja sebagai background, saya refresh apa yang teman-teman juga sudah tahu biar menyamakan persepsi saja ya. Kemudian pada saat kita perlu suara misalkan untuk mengisi suaranya, selain VO3 juga saat ini sudah bisa memproduksi suara dengan sangat baik ya, dan bisa lip sync dengan gerak mulutnya secara presisi, teman-teman. Kalau teman-teman merasa tidak puas, teman-teman bisa memakai platform lain untuk proses audionya seperti Elephant Lab atau Play HD. Dia bisa membuat beragam warna audio yang kita inginkan berbasis text to speech saja. Teman-teman, saya itu memiliki teman-teman announcer yang saya kenal sejak SMP ya, seperti misalkan Petrus Urspon, dia tokoh yang ketika SMP dia itu menjadi tokoh di sandiwara radio terkenal, Mahkota Mayangkara. Zaman dulu mungkin teman-teman yang segenerasi saya ya atau lebih senior pasti mengenal tuh kayak Raden Bentar di film di sanggar di sandiwara radio lainnya sekitar tahun 80 90-an ya. Saya mengenal nama-nama seperti Petrus Urspon, Ferry Padli dan sebagainya. Suara-suara mereka itu bisa dengan sangat amat mudah kita produksi lewat beberapa platform pemroses audio seperti Elephant Labs dan sebagainya ya, diedit dengan Audacity dan lain-lain, teman-teman. Betapa semua yang zaman dulu diproduksi secara konvensional, semua saat ini bisa diproduksi dengan cara lain. Jadi ada banyak sekali alternatif untuk kita mengeksekusi ide-ide liar yang ada di kepala kita. Kemudian ada juga Synthesia atau Heygen misalkan, AI avatar yang bisa membuat presenter video, inputnya teks, avatar berbicara, outputnya video presentasi misalkan. Dan ini banyak sekali dipakai oleh beberapa orang digital marketing, terus
sales-sales yang berbasis digital ya, tentunya teman-teman. Seandainya teman-teman perlu mengisi film teman-teman, selain juga ini tentunya bisa dikreasikan sekaligus lewat VO3 juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa kurang puas, teman-teman bisa mengeksplorasinya lewat Suno dengan basis text to song, teman-teman. Nah, jadi keberadaan ragam platform yang masih terus berkembang karena usianya baru beberapa tahun atau beberapa bulan saja bahkan, itu menjadi satu fenomena histeria tersendiri ya di tengah-tengah kita. Saya yakin teman-teman juga di sini gitu ya, adalah orang-orang yang barangkali dalam tanda petik sedang edik bersentuhan dengan AI, teman-teman. Nah, keberadaan berbagai platform ini khususnya ketika VO3 diluncurkan bulan Mei kemarin emang membuat dunia menjadi benar-benar gempar. Kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali berseliweran di sosial media kita, masuk ke timeline kita, karya-karya orang. Yang anehnya kok jadi sama gitu. Karyanya begitu-begitu aja. Polanya seperti begini saja. Nenek-nenek talking head atau megang kamera seakan-akan lagi ngevlog dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali kreator menghasilkan format yang sama gitu teman-teman ya. Nah, jadi meski saat ini AI belum secara ofisial disambut oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai alat resmi, ini di wilayah profesional sendiri ya, sebagai alat resmi yang secara total menggantikan perangkat sebelumnya, AI sudah mulai menjadi bagian dari eksperimen. Sebagai contoh misalkan teman-teman, Coca-Cola ini yang paling berani menurut saya ya. Coca-Cola itu perusahaan yang sampai saat ini sudah resmi berani mengeksekusi kampanyenya dengan mengeksplorasi AI, teman-teman. Sementara yang lainnya kayak misalkan KFC, McDonald, Nike, Adidas, kita banyak lihat iklan Adidas, KFC dan sebagainya itu berseliweran di sosial media ya. Tapi itu kemudian disanggah sebagai bukan official iklan dari brand-brand besar tersebut. Itu sebabnya saat ini kalau teman-teman lihat kreator-kreator kayak misalkan yang bikin iklan Adidas dan sebagainya, di belakangnya selalu ada disclaimer. Nggak tahu apakah itu sebuah rekayasa saja atau memang sengaja untuk menghindari tuntutan ya dari brand-brand besar yang brandnya dijadikan bagian dari eksperimen untuk menciptakan karya-karya kreatif berbasis AI. Contoh misalkan iklan Adidas, iklan McDonald sendiri sebenarnya teman-teman banyak berseliweran semacam komersial berbasis AI tapi itu bukan official komersial dari brand tersebut. Yang berani mengklaim bahkan menjadikan bagian dari kampanye adalah Coca-Cola, teman-teman. Nah, pertanyaannya mengapa sampai detik ini brand-brand besar dunia yang seperti tadi saya sebutkan di luar Coca-Cola belum sepenuhnya menjadikan AI sebagai alat yang bisa mengeksekusi campaign mereka secara utuh ya teman-teman ya. Kecuali lagi-lagi Coca-Cola, saya salut pada Coca-Cola karena dia revolusioner banget. Benar-benar saat ini create real magic campaign-nya itu teman-teman itu didrive oleh AI, oleh histeria dunia terhadap kehadiran AI, teman-teman. Nah, sementara brand-brand lain belum berani. Mengapa mereka nggak berani? Karena sampai saat ini, seperti juga sering dibilang oleh developer AI sendiri ya, oleh kreator AI sendiri, AI ini masih dalam tahap pengembangan, konon katanya. Jadi belum sempurna dari sisi presisi juga data ya, yang paling lemah justru eksplorasi data kan ya. AI ini masih sangat lemah. Nah, kalau di wilayah kreatif, aspek presisi dari sisi eksekusional kreativitasnya itu juga masih banyak anomalinya. Itu yang dirasakan oleh para kreator berbasis AI ya. Saya yakin itu sebabnya si brand-brand besar selain Coca-Cola, teman-teman, mereka masih enggan nama besarnya dilemahkan oleh
kurang presisinya output kreatif campaign mereka. Kira-kira itu ya, teman-teman. Karena kan brand besar dipertaruhkan. Nah, yang saya salut adalah Coca-Cola gitu. Dia sangat berani mengadopsi AI yang baru masih usia balita ini gitu, teman-teman. Lewat campaign yang disebut sebagai Real Magic Campaign ya. Nah, sementara teman-teman sambil memperhatikan film ini sebagai contoh yang saya yakin teman-teman juga pernah lihat di YouTube atau dimanapun gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mendeteksi hal yang membuat brand-brand lain enggan mengeksplorasi sampai detik ini ya AI sebagai basis campaign mereka dari aspek eksekusional kreativitasnya ya teman-teman. Kita coba putar. Ya. Oh. Nah, teman-teman, sebagai penggemar Coca-Cola ya dan penggemar iklan-iklan Coca-Cola juga, saya terus terang sangat sangat kagum gitu dengan pertama keberanian Coca-Cola mengeksekusinya secara pioner kampanyenya berbasis AI ya. Kedua, dia masuk ke wilayah eksperimen di mana si AI ini belum betul-betul presisi banget gitu ketika mengeksekusi sebuah karya kreatif khususnya video ya yang notabene geraknya sangat kompleks. Nah, teman-teman kira-kira ada yang bisa melihat kejanggalan lain nggak dari iklan ini? Tapi secara keseluruhan ini kita sangat kagumi ya teman-teman ya. Kita harus jujur terimpresi banget gitu dengan campaign ini. Epic, kolosal, megah, warnanya juga keren habis, idenya juga liar gitu. Dan saya yakin ini sangat sangat murah saat mengeksekusinya ketimbang dieksekusi dengan syuting atau dengan 3D animasi misalkan. Teman-teman ada yang merasa nggak sekali putar saja dari iklan AI yang saya putar ini teman-teman? Ini untuk menjawab mengapa brand-brand besar belum sepenuhnya yakin kecuali Coca-Cola ya. Bahkan Coca-Cola yang berani aja pasti dia pede dong dengan tim kreatif dan agensinya ya. Karena brand Coca-Cola ini award winning brand banget gitu untuk dunia kreatif campaign. Banyak sekali karya-karyanya memenangkan Grand Prix di Cannes Festival dan sebagainya. Ada nggak teman-teman sekilas saja yang merasa aneh? Ya, silakan kalau mau komentar. Tapi kalau boleh saya lihat, ini usaha untuk memadukan iklan dengan ya dari sisi yang natural dan yang teknologi ini Ya. itu kayaknya agak susah ya atau agak sinkron ya. Misalnya ini dari sisi pewarnaan saya lihat semuanya terlalu merah gitu. Jadi kehilangan unsur alami. Walaupun ini subjektif ya, Pak Asep. Silakan gimana? Ya. Baik. Ya. Untuk menghemat waktu kita jalani atau teman-teman seandainya punya pendapat atas pertanyaan tadi silakan ya. Sedikit saya komentarin dari Bang Elza. Setiap brand itu punya yang namanya tone and manner Bang Elza. Nah, di sini memang si Coca-Cola itu ingin menghadirkan kesemarakan apalagi momennya ini kan momen festif ya. Christmas
di mana Santa menjadi salah satu dalam tanda petik brand ambassador dia. Relate lagi ke essence Coca-Cola itu semangat, sharing semangat gitu, sharing semangat. Sehingga warna-warna yang dieksplor, apalagi warnanya sangat mendekati dengan warna karbonat si Coca-Cola sendiri kan, air Coca-Colanya sendiri ya, teman-teman, dari sisi warnanya. Jadi pendekatan visual yang colorful itu memang sengaja dia ke arah situ kan gitu, teman-teman. Karena ini proses coloring itu udah melewati color grade yang sangat sangat luar biasa, nggak cuma pure hasil dari AI saja, tapi dia bawa ke post house-nya gitu, teman-teman, untuk mengkoreksi warna dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi warna sih sudah sesuai ya. Mungkin kalau saya coba untuk menjawab apa yang membuat brand-brand besar masih kurang percaya diri untuk mengeksekusi karya kreatifnya dengan AI, karena ternyata teman-teman, bagaimanapun AI itu masih di luar kontrol kita ya, dari aspek presisi dan sebagainya. Karena kita hanya berbasis pada teks, atau misalkan kita sudah dibantu juga oleh image to video misalkan ya, dengan membuat presisinya di image, kita bikin dulu secara warna, komposisi dan sebagainya, udah kita desain terlebih dahulu, baru kemudian kita rekayasa menjadi video ya. Tetap saja dalam proses eksekusinya itu di luar kontrol kita. Kalau kita syuting, kita kemudian melakukan offline editing atau online editing di post house dan sebagainya, itu sepenuhnya ada di dalam kontrol kita. Si operator bisa kita utak-atik, ini kurang nih, ini masih nyengsol kalau dalam bahasa Sundanya, masih miring, ini nggak simetris, ini itu sepenuhnya under kontrol manusia, teman-teman. Tapi di AI ini memang nggak sepenuhnya, walaupun ide dan sebagainya ada dari kita, tapi secara eksekusional si AI ini memiliki otonominya untuk salah tersendiri, teman-teman. Contohnya misalkan ya, contohnya ini sebetulnya sudah ada yang bahas, ada 40 kesalahan dari video ini, teman-teman. 40. Saya sendiri cuma bisa menangkap paling 4 ya, teman-teman ya. Jadi yang saya tangkap aja dulu ya, teman-teman. Coba kita lihat misalkan. Maaf. Sebagai contoh ya. Nah, ini teman-teman. Siapa namanya itu? Si tutup botol. Tutup botol itu kan pengungkitnya ada di atas ya. Harusnya tutup botolnya jatuhnya nggak ke atas melenting, teman-teman, tapi ke bawah. Harusnya jatuh ke bawah karena nggak mungkin ke atas, terhalangi alat pencongkelnya, teman-teman. Kira-kira itu satu ya. Satu, teman-teman. Kalau kita mau bahas secara ini di bagian ini juga, teman-teman. Coba bayangkan hidung dengan wajahnya itu nggak sinkron ya, teman-teman ya. Ini kalau kita teliti detail, ini gaya-gaya klien detail ketika melihat proses editing atau proses syuting frame by frame, teman-teman. Sebenarnya buat audiens sih yang penting impresi secara umumnya saja gitu ya. Tapi bagi brand ini sangat esensial, teman-teman, sangat esensial, dan harus benar-benar detail kita sikapi gitu. Ada lagi tuh, Bang. Yang lainnya, teman. Nah, ini. Kalau kita lihat, dan ini saya sendiri sangat alami, terkhusus di gerakan seperti jari-jari tangan dan sebagainya. Ini si angsa ini, dia lagi berjalan ya, teman-teman ya. Nah, kakinya itu, kaki kiri tiba-tiba ada di kanan dan sebagainya. Dan itu konsisten, kesalahan itu terjadi, baik itu si ibu angsanya maupun si anak angsanya, teman-teman. Bagian dari anomali yang saya yakin, nah ini bagian. Nah, terus yang berikutnya ya, ini lebih dari 4 nih, teman-teman. Yang berikutnya lagi komposisi signage, teman-teman. Ini kita lihat kan kamera makin menjauh dari signage ya, teman-teman. Tapi yang mengecil, signage yang mengecil itu cuma yang bagian depan aja yang ada tulisan Road US 66, teman-teman.
Sementara Enjoy Coca-Colanya tetap tetap di posisi ukuran yang sama. Tuh, ya kan? Jadi ini posisi yang tidak didapat gitu. Ya, sementara si signage US66 menjauh dan mengecil, signage Coca-Cola tetap ada dalam posisinya di ukuran yang sama. Tapi ini tidak mengurangi impresi si penonton termasuk saya yang kagum banget terhadap iklan ini ya teman-teman ya. Ini saya hanya mencari logika kenapa brand-brand lain seperti McD dan sebagainya belum secara operasional berani berkarya dengan AI. Dan ada banyak lagi teman-teman ya. Termasuk kucing misalkan sama tikus atau apa ini tadi ya, tiba-tiba di bagian tikus itu kayak ada gabungan antara kucing dan tikus teman-teman ya. Itu di sini kan tadi ada anjing, ada kucing, ada tikus ya. Nah, ini deh teman-teman deh ya. Dia ujung anjing tiba-tiba kayak ada dua bertumpuk gitu, kayak mobil generasi tahun berapa Alphard tuh yang kayak numpuk begitu ya di bagian depannya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bahkan brand sebesar Coca-Cola saja belum sanggup untuk mengkontrol sepenuhnya tim kreatifnya ya terhadap anomali pola kerja AI. Tapi kita harus angkat topi, kita harus respect sebesar-besarnya terhadap brand AI yang dia menyambut dengan positif gairah AI sebagai bagian dari alat yang meramaikan sisi kreativitasnya teman-teman. Bahkan AI ini lagi-lagi khusus menyambut era si Coca-Cola ini, maaf, khusus untuk menyambut era AI ini dia menghadirkan campaign ini yang tadi disebut dengan Real Magic campaign tadi ya teman-teman. Sesuai di belakangnya nah, Real Magic campaign. Dan ini bukan cuma brand campaign saja, tapi ini dia jadikan sebagai sebuah cara untuk terlibat dengan audiensnya, khususnya audiens Gen Z, target audiens Gen Z, teman-teman. Dia bikin campaign berikutnya yaitu Create Real Magic. Bagaimana dia provokasi para Gen Z, audiensnya, untuk menciptakan karya-karya AI dengan memanfaatkan brand asetnya Coca-Cola, teman-teman. Lalu dikirim, misalkan bikin billboard, bikin film dan sebagainya. Lalu karya terbaik mereka ditaruh menjadi billboard di salah satu billboard yang sangat ikonik di Times Square misalkan, teman-teman ya. Itu karya-karya pelajar dan sebagainya yang bagus ditampilkan di situ, karya-karya AI. Dan keseluruhan itu diwadahi oleh campaign Create Real Magic by Coca-Cola, teman-teman. Jadi luar biasa ya. AI sudah merevolusi cara campaign Coca-Cola, bukan cuma dari cara eksekusi kreatifnya saja, teman-teman. Nah, ini yang barusan saya sebut. Coca-Cola menciptakan satu campaign dengan format user generated content untuk memengaruhi audiens khususnya Gen Z, agar dia, menurut riset kan Gen Z itu tidak mau dijualin, tapi dia mau diajak terlibat dalam proses penjualan tersebut gitu. Makanya si Coca-Cola menghadirkan campaign berbasis user generated content. Dia ajak itu si Gen Z itu untuk menciptakan konten-konten yang luar biasa dengan melibatkan revolusi AI ini gitu. Lewat campaign dia yang disebut dengan Create Real Magic tadi. Hasilnya teman-teman, hasilnya 2,4 kali lipat brand price-nya itu naik. Lantas engagement-nya juga naik 4 kali lipat teman-teman. Itu kan untuk menaikkan engagement 4 kali lipat itu satu kerja yang sangat sulit ya teman-teman. Tapi rupanya lewat Create Real Magic by AI ini si Coca-Cola berhasil. Lagi-lagi brand lain kayak McD. McD itu salah satu brand yang kami handle juga ya teman-teman ya. Adidas dan sebagainya, dia belum mengakui secara resmi campaign-campaign yang berseliweran ada di jagat maya ini. Tapi bisa jadi sih teman-teman, itu bagian dari permainan social orchestra ya. Sebetulnya mereka yang provokasi, bikin pakai brand aset McD, pakai brand aset KFC, pakai brand aset apa gitu. Tapi kamu harus taruh
untuk menjaga reputasi brandnya ya. Kalau ada kesalahan presisi seperti tadi yang dilakukan oleh Coca-Cola, tidak memengaruhi image si brandnya dengan menghadirkan disclaimer bahwa karya ini bukan official campaign-nya McD, campaign-nya Adidas, campaign-nya Nike dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu tetap inisiatif dari brand. Bisa saja seperti itu ya, teman-teman. Itu udah biasa di dunia komunikasi. Ini contoh dari McDonald ya teman-teman ya, yang dia bilang bukan official campaign-nya McD. Tapi betapa luar biasa AI bisa menghasilkan karya yang real banget seperti iklan, seperti syuting. Where's my hamburger? Ini luar biasa ya teman-teman ya. Dia ingin mendramatisasi bahkan komputer saja nggak tahan menerima godaan dari burgernya McD ya teman-teman. Tapi yang harus kita lihat, wah luar biasa sekali ya, AI bisa menghadirkan cuma dari teks to video saja, kemudian diedit sedemikian rupa, menciptakan karya yang kalau syuting pasti ratusan kali lipat mahalnya ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat ini kalau yang saya amati Histria AI khususnya di konteks video ya, film, ini masih menjadi wilayah main-main saja, iseng saja gitu ya teman-teman ya. Tapi itu tidak apa-apa. Jadi menjadi sesuatu yang asik, apalagi melihat yang free gitu ya. Dia mainkan, wah ternyata kalau kemarin ini bikinnya bisa pakai harus syuting, saat ini gue tinggal ngetik saja gitu, udah bisa menghasilkan video seperti ini gitu. Jadi lebih ke baru main-main saja teman-teman. Kemudian yang ya, saya sesalkan munculnya habit baru yaitu copy paste prompt teman-teman ya. Oh, barangkali banyak film-film yang masuk ke timeline teman-teman ya. Ada si Mbok siapa gitu yang ngomong, Iwan tanggung jawab kamu, ini nenek. Kemudian Lastri, Juleha siapa hamil gara-gara kamu katanya. Masih seperti itu. Dan itu banyak sekali kreator-kreator yang menciptakan format video seperti itu gitu ya. Video-video seperti itu tuh berseliweran, ada nenek-nenek di atas helikopter dan lain-lain, tapi dari kreator yang berbeda. Artinya apa? Artinya yang terjadi adalah habit baru yaitu copy paste prompt. AI dimaknai di situ sebagai sesuatu yang dengan genit ya, sesuatu yang bikin wah, dan si orang yang bisa copy paste prompt itu merasa takjub karena ternyata dirinya bisa menghasilkan video yang sedemikian sulitnya kalau dieksekusi secara konvensional gitu, masih seperti itu. Nah, maraknya kegenitan itu justru dimanfaatkan ini sama orang-orang yang sudah lebih awal paham tentang dunia AI dengan mereka misalkan jualan template prompt teman-teman. Sekarang ada banyak sekali jualan template prompt ya. Saya nggak perlu sebutkan nama-namanya gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu kamu pusing gonta-ganti setting, nggak perlu kamu habisin kuota kamu, tinggal copy paste prompt ini, ganti karakternya, ganti settingnya dan sebagainya, kamu akan menghasilkan film yang sekualitas ini dengan karakter yang berbeda gitu teman-teman ya. Tapi hal seperti ini malah membuat kreativitas si user dari prompt template tersebut menjadi mati kalau menurut saya gitu. Si kehadiran AI ini bukan membuka kegairahan untuk mengkreasikan atau menciptakan ide-ide yang liar teman-teman ya, tapi malah membuat beberapa teman kita terjebak di pola template. Dia copy paste prompt, ini promptnya kayak gimana? Pertanyaannya bukan ini promptnya gimana, tapi ini cara ngidenya seperti apa? Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang saya
saksikan dengan cukup prihatin terjadi di sekitar kita. Mereka masih fokus pada Histria AI sebagai alat bikin video tanpa syuting, tanpa editing, tanpa pusing, dan tanpa budget yang bikin kepala pening gitu ya. Lebih ke situnya. Bukan menjadikan AI ini sebagai pemicu lahirnya gairah untuk menciptakan ide-ide yang tadinya mustahil dieksekusi oleh cara-cara konvensional, walaupun bisa itu berbudget mahal gitu ya teman-teman ya. Saat ini bisa dengan mudah dieksekusi dengan AI teman-teman. Saya sendiri pernah punya ide teman-teman ya, seperti cuplikan seorang James Bond yang mengejar musuhnya di Afrika sana di atas gedung gitu ya. Kayak ada salah satu film James Bond. Si cowok ini lagi ngejar musuhnya gitu. Sampai kemudian di satu titik musuhnya bisa lompat ke bawah gitu ya dari gedung, dari puncak gedung. Sementara James Bond nggak berani karena dia udah tua juga. Ini James Bond namanya dalam tanda petik aja gitu, si Mr. X lah gitu. Pada saat, tapi ya akhirnya karena dia nggak mau kehilangan buruannya, akhirnya dia memberanikan diri lompat dari atas gedung itu. Dia lompat. Tapi pada saat dia lompat, teman-teman, dari puncak gedung yang 90 lantai itu gitu ya, dia lompat tiba-tiba pause, gambar pause, set, bersama dengan pause-nya gambar, berhentinya gambar, terdengar seruputan orang minum sesuatu, seruput gitu ya. Terus kamera ke bawah dari atas gedung itu, kamera ke bawah, set, kamera ke bawah, ternyata kamera ke bawah mencari asal dari mana suara seruputan itu. Ternyata suara seruputan itu datang dari sebuah kafe, persis di bawahnya si James Bond yang lagi terbang ini. Ada seorang anak muda black, dia lagi minum kopi teman-teman. Di depannya ada laptop. Rupanya gambaran di atas gedung itu adalah gambaran yang dituliskan di dalam laptop dia, cerita dia gitu, tapi divisualisasikan menjadi film ya. Dan gambaran itu berhenti karena dia sementara minum kopi dulu, nyeruput kopi dulu gitu. Terus kopi diminum, ditaruh lagi gitu ya. Seruputannya tadi panjang sekali, dia taruh lagi, dia taruh di bawah. Kemudian mulai ngetik. Pada saat dia mulai ngetik, adegan mulai lagi gitu. Wah, si James Bond ini terbang, saya cepret, jatuh di atas bis, kemudian dia lompat dari bis ke bawah dan mengejar kembali si penjahat yang tadi sudah lebih dulu berjalan. Lalu di situ muncul teks teman-teman. Black Cappuccino. Saat itu saya mengiklankan Black Cappuccino ya. Black Cappuccino. Apa? Imagination everywhere gitu. Imajinasi di mana saja. Bayangkan, saya ajukan ke Jarum, wah, terus dikalkulasi, dihitung budget, sekian miliar, wah nggak bisa dieksekusi teman-teman. Bayangkan kalau sekarang atau saat itu ada AI, saya pasti eksekusi dengan AI teman-teman. Artinya betapa AI ini menjadi salah satu jalan alternatif untuk mengeksekusi hal-hal yang mustahil untuk dikerjakan karena keterbatasan uang dan sebagainya, menjadi bisa dikerjakan gitu ya dengan AI. Itu seandainya kehadiran AI kita sambut dengan kreativitas kita yang gila, yang liar, bukan dengan habit kita menjadi pemuja prompt template gitu. Itu yang harus kita dalam tanda petik haramkan ya, dan saya mengajak teman-teman untuk mengharamkan hal-hal itu gitu. Nah, jadi teman-teman sudah selayaknya saat ini kita jadikan bahwa AI ini sebagai trigger buat lahirnya ide-ide yang awalnya mustahil untuk dieksekusi. Nah, fenomena yang tadi saya sebutkan itu terjadi baik juga di brand-brand besar yang sedang bereksperimen mengeksplorasi AI ya, maupun brand-brand UKM. Nah, kehadiran AI lagi-lagi tidak disambut oleh bergeraknya gairah kreatif yang harusnya liar, unik, dan berbeda, karena saat ini siapapun bisa mengeksekusi ide liar tersebut dengan sangat amat mudah ya. Itu tidak terjadi di sebagian besar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Sebagian kecilnya ada banyak juga ya teman-teman. Buktinya film Gajah Mada kalau tidak salah ya, kemarin mendapatkan festival di Cannes ya, walaupun bukan Cannes Festival, menjadi pemenang utama dan sebagainya. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang lain, sebagian kecil tentunya, yang menyambut AI dengan gairah kreativitas diri yang liar ya teman-teman, dan AI menjadikan alat untuk mengeksekusinya. Nah,
dengan sikap yang agak sedikit kurang positif terhadap kehadiran AI, pada akhirnya output karya AI jadi biasa-biasa saja. Malah jelas eh, kalau kalau daripada misalkan menggunakan AI untuk cuma ngomong, "Hai, kamu sudah mencoba kritik ini, enak loh," gitu. Kalau kalau menggunakan AI cuma untuk bikin iklan seperti itu saja, ya lebih baik syuting aja, pakai handphone juga akan lebih bagus dan lebih real kan daripada pakai AI gitu. Nah, bayangkan ketika makan keripik ini dia bisa melayang sampai ke planet lain misalkan. Itu tiba-tiba keripik dibungkus menjadi dengan ide yang sangat liar ya. Makan keripik lupa daratan, lupa daratan, dia sampai terlempar ke planet lain. Itu bisa dieksekusi dengan AI gitu teman-teman. Dari cuma sekedar hanya pose saja dengan bilang, sudah makan keripik ini enak loh, kres kres kres. Itu lebih baik eksekusinya dengan kamera handphone saja teman-teman, lebih realistis ya. Oke, AI bagaimanapun hanya alat yang tanpa didukung oleh amunisi ide dan kreativitas yang baik, hasilnya akan tetap menjadi seadanya saja, menjadi begitu-begitu saja. Nah, teman-teman bayangkan kalau dahsyatnya AI ini kita kombinasikan dengan liarnya kreativitas kita. Kemampuan AI yang nyaris tak terbatas walaupun dari aspek presisi masih sedang berkembang, dan saya yakin bahkan sekelas Coca-Cola pun dia masih kompromi dengan itu ya. Artinya no problem gitu, kurang presisi dan sebagainya. Yang jelas faktanya AI bisa mengeksekusi ide-ide yang liar, maka hasilnya akan menjadi satu indikasi kreativitas kita menjadi positif, menjadi terpicu dengan baik ya teman-teman. 5 menit lagi ya Kang Asep. Oh, siap. Wah, baik. Berdiskusi. Ya, nah saya ngebut ya, bagaimana cara menciptakan ide yang kuat? Ini bagian pentingnya malah di belakang nih, Kang. Mas, Ya. boleh kasih 10 menit lagi? Oke, silakan. 15 menit lagi ya. Ya. Nah, ide yang dahsyat hanya tercipta dari strategi yang kuat. Itu pemahaman yang saya yakini ya sejak saya jadi junior. Ini untuk menciptakan kreativitas yang baik tentunya ya. Nah, kreativitas yang baik itu hanya bisa dihasilkan, ini dalam konteks campaign ya, dari strategi yang kuat. Nah, strategi yang baik menghasilkan ide kreatif yang baik. Ide kreatif yang baik kemudian dieksekusi dengan baik, maka hasilnya adalah karya yang baik. Nah, dalam konteks produksi iklan, saya biasa melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi satu brand saya canvassing menjadi langkah-langkah kreatif sedemikian rupa, ya. Lalu itu yang disebut dengan aspek strategik tadi. Lalu aspek strategik ini dihidupkan dengan ide kreatif, dan ide kreatif ini kita eksekusi, langsung kita distribusikan ke channel-channel media, bisa TV, digital, dan sebagainya ya. Nah, kita bicara soal strategi dulu. Sebuah rencana taktis dari brand untuk mencapai tujuan tertentu. Ini saya terjemahkan definisi dari strategi ya dalam konteks ini. Apakah tujuannya itu untuk awareness, penjualan, atau engagement. Nah, untuk merumuskannya, kita jelas harus memahami dulu brand kita, teman-teman. Jadi jangan langsung eksekusi bikin syuting saja gitu, teman-teman. Pahami lebih dalam brand kita ya. Visinya apa, untuk siapa kita ngomong, kelebihan brand kita apa, unique selling proposition yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita apa, juga value yang ditawarkan ke audiens apa. Nah, strategi brand canvassing ini minimal ada sekitar 14, ada yang bilang 15 dan sebagainya, itu cuma number ya teman-teman ya. Yang harus dipahami, nama brand, kategori brand, benefit brand, problem brand, tujuannya apa, kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor apa, target audiens siapa, kompetitor siapa, positioningnya apa, itu harus dirumuskan. Unique value proposition apa, tagline-nya seperti apa, message-nya kayak gimana, personalitasnya seperti apa, tone and manner-nya seperti apa. Nah, karya-karya output Coca-Cola tadi itu dihasilkan dari tim strategik ataupun tim kreatif yang sudah memahami Coca-Cola secara lekat dari 14 aspek ini gitu teman-teman ya. Nah, karena ini banyak, besar, saya akan coba ciutkan dalam satu, kami sama Om Budiman Hakim punya yang namanya Max Triangle gitu teman-teman. Ada satu
tiga bagian yang harus diisi untuk kita mendapatkan atau merancang unique value proposition dari brand kita. Nanti saya akan simulasikan ke Jarum Black ya. Nah, unique value proposition ini adalah bagaimana kita menghubungkan kelebihan produk kita atau keunikan produk kita dengan insight konsumen, sehingga brand kita menjadi sangat dicintai. Nah, hal yang menghubungkan inilah yang harus kita dapatkan. Itu saya panggil unique value proposition. Nah, dari ke-14 itu tadi kita akan sarikan menjadi 3 elemen ini, teman-teman. Keunikan brand kita itu apa? Ya, kita harus tahu audiens kita siapa, target audiens kita siapa, insight-nya apa, karakter tersembunyi di dalam si audiens itu seperti apa. Maka hasil perasan dari ketiga elemen ini adalah unique value proposition. Ada yang bilang brand soul, ada yang bilang lagi brand essence. Saya coba masukkan sampai ke tahap eksekusi dalam simulasi Jarum Black ya, teman-teman. Nah, unique selling proposition Jarum Black itu yang tidak dimiliki oleh Emalt, oleh Starmalt, oleh Umalt, dan macam-macam itu adalah kertasnya yang hitam, teman-teman, sigaret dengan black paper. Target audiensnya siapa? Ini cowok 25 sampai 30 tahun. Ini dulu ya kita bikin kanvasingnya. Dia itu sifatnya itu kreatif, inovatif, imajinatif. Insight-nya apa? Lewat riset kita dapatkan bahwa mereka itu selalu ingin beda. Dan mereka senantiasa nggak genah kalau nggak menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dari 3 penemuan ini, teman-teman, diperas, disarikan, namanya juga brand essence ya, jadi disarikan, maka keluar value yang ditawarkan oleh brand ini, relate dengan audience dan insight-nya, dan itu yang kita jadikan patokan untuk semua campaign kita pada akhirnya. Nah, kita menghasilkan value proposition-nya adalah Black is full of imagination. Nah, tentu Black full of imagination ini masih di tataran strategik ya, yang belum hidup kalau belum kita sentuh dengan ide gitu, teman-teman. Jadi si full of imagination ini kita hidupkan karena belum cukup, teman-teman. Ini kalau istilah Om Budiman Hakim dulu ya, baru what to say, yang belum kita sentuh dengan ide, belum how to say. Jadi sekedar pengumuman. Jadi kalau ini dikomunikasikan saklek begini saja, campaign kita menjadi garing. Contoh value proposition tanpa sentuhan ide ini seperti ilustrasi berikut, misalkan kalau konteksnya Black ya. Misal kita syuting aja gitu ya, dengan tanpa sentuhan ide. Yang nongol adalah seorang cowok muda lalu bilang, "Hey guys, ini ada rokok keren loh, namanya Jarum Black. Dengan Black, kapan dan dimanapun kamu full of imagination," gitu. Bisa saja iklan itu ditayangkan, tapi menjadi tidak menarik karena nggak ada idenya. Nah, karena itu kita perlu masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap creative ideas, teman-teman. Nah, kami di sini ada memiliki beberapa teknik creative ideas ya, ada sekitar 12, saya namakan sebagai 12 magical steps to generating ideas, teman-teman. Ide itu adalah dramatisasi untuk menyampaikan pesan brand kita. Dramatisasi. Jadi ide itu rumusnya pesan plus dramatisasi sama dengan ide. Pesan itu aspek strategiknya, dramatisasi itu aspek kreatifnya ya, teman-teman ya. Ini kira-kira 12 magical steps to generating ideas. Kalau teman-teman mau mendalami ini lebih dalam lagi, kebetulan tanggal 19, 20, 26 saya ada workshopnya ya, kalau teman-teman mau join. Silakan. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan 3 saja contoh ya. Contoh misalkan. Ini saya mau mendemonstrasikan atau memberikan contoh teknik exaggerating the benefit ya. Yaitu melebih-lebihkan secara hiperbola benefit produk kita. Salah satu tekniknya, teman-teman. Misalkan produknya workshop generating ideas, workshop saya ya, teman-teman. Nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh saja gitu ya. Teknik bikin iklan kreatif dan mengeksekusinya dengan AI, ini produknya. Nah, ide tadi pesan plus dramatisasi ya. Kehadiran workshop ini didramatisasi dengan bahkan seorang Wong Pai Hung sekalipun dari masa lalu Cina klasik datang ke Indonesia membawa pasukannya untuk ikut workshop ini. Itu idenya, teman-teman. Jadi mendramatisasikan secara hiperbola. Itu pakai pendekatan exaggerating the benefit tadi ya. Ini ide yang kita dapat nih. Nah, ide ini kemudian saya bikin storyline, teman-teman. Tahapannya berikutnya adalah storyline. Sebuah rombongan berkuda dengan kostum para pendekar Cina klasik berdatangan ke bumi Nusantara. Bayangkan teman-teman sebagai penulis ya, bisa lebih kuat lagi menulis storyline, teman-teman. Dan bisa diterjemahkan secara imaji video yang kuat.
Rombongan ini dipimpin oleh seorang pendekar bernama Wong Pei Hung. Kedatangannya mengundang perhatian jawara-jawara Nusantara. Mereka mengintip dan siap mengepung dari berbagai sisi. Saat para pendekar beraksi mencegatnya, Wong Pei Hung bilang bahwa kehadirannya adalah perjalanan damai. Ia dan rombongan akan mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kang Asep tanggal 19, 20, sampai 26 Juli. Para jawara Nusantara itu meledek, tertawa, karena sesungguhnya untuk ikutan workshop, Wong Pei Hung dan rombongan tidak perlu datang ke Indonesia. Cukup pakai Zoom yang bisa diikuti di mana saja. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, storyline ini saya pecah ke dalam sekitar 13 shot dan saya formulasikan ke dalam prompt 13 prompt, teman-teman. Hasilnya kira-kira seperti ini ya, langsung hasilnya saja. Berhenti! Berhenti! Haiya. Hey, Kisanak! Wow! Where are you going, huh? Owe Wong Fei Hung. Datang ke sini dengan damai. Haiya. Pertanyaannya, kalian mau ke mana, Kisanak? Owe datang ke sini mau ikutan workshop generating ideas dari Kang Asep Herna. Kamu Cooper. Owe kurang ajar, bro. Belajar generating ideas ke Kang Asep Herna cukup di Zoom. Nggak perlu jauh-jauh datang ke sini. Wah, Bos, jangan lupa parkir kuda ceban per ekor ya. Itu teman-teman ya, salah satu contoh dari teknik exaggerating the benefit, teman-teman. Nah, Oke. saya akan kasih contoh satu kasus lagi ya, Bang Elza. Ya, silakan. Tadi exaggerating benefit ini melebih-lebihkan benefit produk sampai absurd. Teknik yang kedua adalah analogi, mengibaratkan brand kita dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan sifat dengan brand kita ya, atau karakter. Nah, saya akan coba gabungkan saja 3 pendekatan dalam satu karya. Yang ketiga adalah teknik komparasi, membandingkan superioritas brand kita dengan inferioritas brand kompetitor. Jadi brand kita lebih bagus dari brand kompetitor tentunya ya, bukan sebaliknya. Nah, ini saya simulasikan ketiga teknik ini ke dalam produk Jarum Black. Karena tadi sudah kita bedah ya aspek strategiknya di depan. Jarum Black dengan value tadi, Black is full of imagination. Value ini diperas di tahap campaign untuk menyampaikan pesan. Kita peras lagi nih, value full of imagination ini menjadi nothing without black. Nggak ada black itu nggak ada apa-apa kamu, kira-kira seperti itu. Saya mohon maaf, contohnya iklan rokok ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa ide adalah pesan plus dramatisasi. Maka di sini what to say dari nothing without black ini kita dramatisasikan melalui rasa jenuh ketika mengalami sesuatu yang membosankan. Plain seperti produk kompetitor kita kira-kira. Dan rasa jenuh itu berubah seketika saat mengalami sesuatu yang terkait dengan medan makna black, teman-teman. Story lainnya saya buat seperti ini. Seorang laki-laki di atas mobil konvertible merah, ia keluar pelan dari jalanan kecil di antara gedung-gedung historikal yang megah. Lalu ia melaju di jalan raya, melewati berbagai area yang indah. Untuk menemani perjalanannya, si lelaki ini coba menyetel radio dan terdengar sebuah lagu legendaris James Brown berjudul I Feel Good, I Got You. Tapi si pria ini merasa ada yang aneh dan datar dengan aransemen lagunya. Lalu ia pindah ke channel lain. Aransemen I Feel Good ini beda gitu, aneh. Masih lagu yang sama di channel lain itu, tapi dengan aransemen lagu yang lain, lagu klasik. I feel good. Kira-kira seperti itu ya. Berkali-kali ia coba berbagai channel, memang muncul I Feel Good, tapi lagunya tetap aneh, bukan aransemen aslinya. Nah, persis saat memasuki mulut terowongan, musik I Feel Good dengan genre soul ala James Brown ini kemudian hadir bersamaan dengan ditekannya tut audio set ya oleh si cowok keren ini. Dan begitu masuk terowongan terdengar musik persis ala James Brown. I feel good. Kamera gelap bersamaan masuk ke bagian terdalam terowongan, gelap, black.
lalu muncul super impulse atau text no black no soul, kira-kira seperti ini ya. Nah ini kita syuting teman-teman dengan biaya yang bukan cukup, sangat mahal ya teman-teman ya. Kalau boleh saya sebut sekitar 2 M-an teman-teman. Ini termasuk dengan bayar royalti musik ya. Royalti musiknya sendiri sekitar 800-an teman-teman, James Brown. Ini kita putar dulu ya, syutingnya di New Zealand. Nah teman-teman, bayangkan teman-teman jika ini mendapat berbagai, walaupun mahal, video ini tadi sudah Mbak Riri sebutkan ya, mendapat berbagai penghargaan, salah satu diantaranya adalah New York Festival. Nah, bayangkan teman-teman, iklan yang biayanya nyaris, apa namanya itu, tadinya nggak mau saya sebutkan ya, dengan hadirnya revolusi AI, terus PO3 yang membuat otak saya sangat bergairah teman-teman, dan baru diluncurkan kemarin bulan Mei, saya coba remake iklan ini betul-betul 100% AI generated ya. Saya membuatnya berusaha untuk plek-plekan, walaupun kemudian hasilnya di luar kontrol kita. Lagi-lagi sekelas Coca-Cola aja banyak bolongnya ya teman-teman. Nah, kita pecah ini menjadi sekitar 12 shot teman-teman. Dan saya implementasikan ke dalam 12 prompt kira-kira. Bahkan settingnya segalanya saya analisis pakai ChatGPT ya. Saya analisis jadi ChatGPT ini kayak gimana. Dan ini detail teman-teman. Ini hampir 90% sama teman-teman settingnya. Padahal cuma dianalisis oleh ChatGPT, dijadikan kata-kata, lalu saya ubah menjadi prompt. Ini untuk settingnya ya teman-teman. Dan menurut saya feel-nya dapat. Oke teman-teman. Nah kalau kita simpulkan dari keseluruhannya untuk membuat iklan AI yang udah siap dan lari ini, yang pertama bikin strategi yang tepat, kenali brand kita dengan mendalam dan koneksikan dengan insight audience. Itu yang saya sebut kita temukan dulu value proposition-nya apa gitu ya. Lalu selalu sentuh, jangan pernah lupakan ide sehingga karya kita itu ada gregetnya. Ide adalah satu usaha untuk mendramatisasikan pesan tadi ya, value proposition tadi. Wujudkan ide kreatif iklan kita ke dalam storyline, ini dalam konteks pembuatan eksekusional lewat AI ya teman-teman, bukan syuting konvensional. Lewat storyline yang sangat berdimensi visual. Kalau kata Pak Sapardima, tulisan yang imajinya kuat gitu ya. Keempat, pecah storyline tersebut ke dalam berbagai adegan atau shot yang lebih spesifik lagi. Dan kemas itu menjadi prompt teman-teman ya. Lalu generate prompt ini lewat platform yang teman-teman cocok dengannya. Saya sendiri sangat cocok dengan VO3, agak kurang cocok dengan yang lain-lainnya teman-teman ya. Yang lain terlalu hyper realistik dan sebagainya. Kemudian edit untuk finishing saja lewat platform yang teman-teman pilih. Kalau saya sukanya di CapCut teman-teman. Demikian kalau teman-teman ingin mendalaminya lagi, saya tanggal 19, 20, 26 Juli akan menggagas dalam 3 sesi terhadap magical steps to generating ideas. Ideas ini ide yang kemudian kita eksekusi lewat AI, teman-teman. Oke, sambut hangatnya dunia AI. Mari bentengi derasnya arus teknologi dengan ide mumpuni. Teknologi bisa cepat berganti, tapi ide abadi. Terima kasih, Bang Elza, Mbak Riri. Mohon maaf melar waktunya ya. Monggo saya kembalikan ke Terima kasih, Kang Herna. moderator. Silakan.
Menarik sekali. Oke, Bang Elza, sudah ada beberapa pertanyaan ini. Kita Ya, langsung saja ke chat dulu ya, atau ke Pak Renner barangkali. ya silakan Pak Renner dulu, dari tadi sudah raise hand ya, silakan ya. Silakan Bung Renner ya. Oke, Ya, silakan Bung Renner. Terima kasih Bung Ya. Herna. Terima kasih. Saya juga agak terkesima melihat presentasi tadi karena sangat mengaktifkan adrenalin kreativitas sebetulnya. Tapi saya justru melihat hal yang paradoks dalam proses periklanan sebagai suatu produk ekonomi, mencari ekonomi, keuntungan, benefit dan sebagainya. Lalu bagaimana sebetulnya persaingan antara mereka yang hanya menggunakan atau tidak menggunakan sepenuhnya kemampuan akal imitasi. Jadi ada yang menerjemahkan itu AI itu sebagai akal imitasi. Jadi akal imitasi ya kita tahu bahwa imitasi itu adalah produk dari semua seni bahkan sains. Jadi produk seni dan sains itu sebenarnya berkaitan erat dengan kemampuan teknologi yang berkembang. Tapi apa yang sebetulnya disajikan tadi lebih kepada apa yang dikenal sebagai virtual reality. Pertanyaan saya sebetulnya bagaimana para pengiklan selama ini, saya belum tahu adakah studi seperti itu, bagaimana produk benefit yang dihasilkan oleh periklanan yang tidak dibantu oleh artificial intelligence ataupun yang sudah menggunakan artificial intelligence. Jadi sebetulnya di mana keuntungan? Karena saya menjadi sanksi apakah semua pengetahuan manusia itu akan diambil alih oleh artificial intelligence? Itu pertanyaan yang paling filosofis dalam kehidupan di mana masyarakat kita tidak sepenuhnya berada di dalam technological society. Jadi hanya berapa persen yang menguasai teknologi itu, lalu kemudian dia memberi keuntungan kepada siapa? Apa korporasi, apa sebagai individu, dan sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mendasari terhadap bagaimana teknologi yang mutakhir ini tidak menurunkan derajat atau harkat manusia di dalam berperadaban. Apakah itu peradaban menghasilkan perekonomian, peradaban yang menghasilkan kebudayaan sebagai basis nilai-nilai dalam kehidupan. Sebenarnya itu tantangannya di situ sebetulnya. Tapi intinya saya mau bertanya, apakah selama ini ketika akal imitasi ini menjadi sangat dominan di dalam proses komunikasi manusia, nah apakah periklanan itu menjadi seimbang atau menjadi menurun yang secara manual tidak menggunakan AI, atau dengan AI itu berapa persen sebetulnya yang selama ini yang mungkin pernah dipelajari atau diketahui oleh Bung Herna. Jadi cuma itu sebetulnya. Saya sebetulnya tidak terlalu meragukan meragukan atau menjadi ancaman. AI itu menjadi ancaman bagi kreativitas saya yang bekerja misalnya sebagai manual saja, seperti dalam tulis menulis. Kita belum punya data bahwa ketika AI ini sudah berperan, ya saya misalnya melihatnya di video-video di YouTube itu banyak sekali produksi lagu-lagu tempo dulu itu sudah produk AI. Nah dia bersaing, saya lihat dia bersaing untuk mendapatkan viewer. Siapa yang menjadi viewer terbanyak dibanding viewer sebelumnya yang sudah berbasis manual saja, tidak menggunakan teknologi AI. Jadi saya kira algoritma itu sebenarnya di mana sebetulnya ada keseimbangan di dalam memperoleh produksi dari periklanan manual atau periklanan yang sudah berbasis AI. Saya kira hanya itu pertanyaan saya, walaupun saya sebetulnya tidak terlalu
tidak terlalu menakutkan lah, ancaman-ancaman bagi para programmer yang sifatnya tidak teknokratis banget, Leo, gitu kira-kira. Saya kira itu saja. Terima kasih, Bung. Oke, satu pertanyaan kritis. Silakan Kang Asep langsung dijawab. Sangat menarik. Ini sebetulnya pertanyaan filosofis ya. Virtual reality paradox kalau istilah Bung Rainer ya. Sangat menarik. Saya sangat terpaku pada salah satu filosofi Stoa ya kalau tidak salah. Bagaimana kita lebih baik fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita daripada fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Artinya begini, bahwa AI itu bagaimanapun rasanya sudah menjadi bagian dari hukum alam yang hadir begitu saja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Kebetulan saya bagian dari sejarah juga. Saya ditakdirkan dari aspek usianya, maksudnya sebagai saksi sejarah di dunia advertising ada berbagai fase perubahan. Sebagai contoh, waktu saya masuk tahun 97-an ketika era komputerisasi belum masuk secara masif di dunia kreatif iklan ya Pak. Semua itu kita kerjakan, kreativitas dan sebagainya itu dengan sangat manual. Visual artis jago banget hand drawing-nya ya. Terus ada lagi desain grafis itu memakai rugos bahkan untuk tipografi ya dan sebagainya, mungkin ingat ya yang segenerasi saya ke belakang pakai rugos yang digesek itu tuh dilihat. Sangat kita menikmati proses berkesenian komersial tersebut, sangat asik dan semua itu pada saat komputer masuk kemudian terjadi perubahan yang total ya teman-teman. Lantas misalkan saya yakin tuh untuk para desain grafis, art director, seandainya dia tidak cepat belajar komputer, yakin akan tergilas ya posisinya. Karena kemudian dalam waktu yang sangat cepat komputerisasi udah masuk ke wilayah kreatif iklan, apalagi kreatif iklan itu disokong oleh budget yang sangat besar sebetulnya ya. Jadi perubahannya bisa sangat cepat. Nah, untuk beberapa yang tidak bisa beradaptasi di situ memang pada akhirnya menghilang. Tapi dengan terjadi perubahan tersebut memang ada beberapa profesi yang hilang, tapi kemudian berlanjut ada beberapa profesi juga yang tumbuh, bahkan jauh lebih tumbuh dari sebelumnya, Pak. Ini sebetulnya kayak filosofi dulu Ford menghadirkan revolusi apa ya istilahnya elektrik di dunia otomotif ya. Memang ada beberapa bagian profesi yang hilang, tapi kemudian digantikan oleh ribuan profesi lainnya lagi. Begitu juga di dalam dunia iklan, Pak. Patch up artist kalau tidak salah, saya istilahnya aja lupa lagi. Patch up artist itu yang biasa membantu finishing ya, layout dibikin sedemikian rupa. Kemudian diganti dengan profesi baru kalau yang saya kenal di dunia advertising masa saya nama desktop artist gitu. Jadi semuanya menggunakan komputer dan lain-lain. Dan ada lagi banyak profesi lainnya yang kemudian tumbuh di ketika era tool digital ini masuk, Pak. Saya yakin demikian juga dengan AI. Memang jawabannya kontroversial ya, 50%, 50%. Yang satu AI bisa menggantikan manusia, yang satu lagi AI bagaimanapun tidak menggantikan manusia, bisa berdampingan. Memang menghilangkan profesi sebagaimana sejarah yang lalu terulang di saat ini gitu ya. Tapi kemudian juga menumbuhkan profesi-profesi baru. Contoh saja Pak, baru 3 bulan VO3 masuk, tiba-tiba berbagai industri sudah muncul, Pak. Satu ekosistem industri kreatif. Di situ dia bikin edukasinya, dia bikin akademi AI. Selain itu, si lulusan akademi AI itu kemudian ditampung menjadi praktisi-praktisi AI itu. Dia bikin company-nya. Jadi itu menjadi satu holding di bawah AI teknologi. Ini artinya belum 3 bulan sudah mendapatkan satu lahan baru gitu. Seandainya kita fokus pada sesuatu yang bisa kita utak-atik dan bagian atau ada di bawah kontrol kita, bukan sesuatu yang besar yang di luar kontrol kita. Jadi saya lebih memilih optimistis terhadap keberadaan ini, Pak. Beberapa bagian
kayak misalkan bikin storyline dan sebagainya, saya sangat manual, saya lebih percaya otak saya daripada ChatGPT, Pak. Karena sentuhannya berbeda dan saya nggak, nyaris sudah saya coba gitu ChatGPT, tapi nyaris nggak pernah puas gitu. Demikian pun kayak sentuhan iklan Black Soul yang tadi, kemudian iklan simulasi workshop saya dan sebagainya, itu banyak sentuhan tangan manual, Pak, yang rasanya nggak bisa dilakukan oleh mesin AI. Seperti membangun tempo, kapan kita membangun suspensi dan sebagainya, itu rasanya sulit kita perintahkan AI untuk mengeksekusi hal tersebut. Jadi saya memilih berdampingan dengan AI, tidak menolaknya dan berkompromi. Nah, dari aspek finansial, dari sejak digitalisasi masuk, Pak, memang contoh saja ya, contoh. Saya produksi iklan tahun 2000-an saja. Ini mohon maaf ya, saya ngomong masa lalu ya. Kira-kira, mohon maaf, kita itu punya budget di luar kurang dari segini jangan diterima ya. Kira-kira begitu ya. Ini saya mau ngomong fakta ya, Pak ya. Zaman dulu itu budget 800 juta itu nggak diterima, Pak. Kita lebih memilih pitching 800 juta ke atas, kira-kira seperti itu. Kemudian digital makin masuk dan sebagainya, bahkan sekelas Ogilvy saja uang 200 juta diperebutkan, Pak, untuk mengeksekusi sebuah campaign. Artinya ini berbanding terbalik dengan inflasi ya, Pak ya. Harga harusnya lebih naik, khusus di dunia kreatif memang jauh sebelum kelahiran AI, harga udah anjlok, Pak, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus betul-betul pintar mencari lahan lain, ranah lain, masih tetap di wilayah kreatif, dalam konteks saya kreatif iklan, yang untuk menyiasati pundi-pundi baru, menyiasati fenomena anjloknya red card di dunia periklanan, Pak. Kalau dari aspek finansial memang digitalisasi meruntuhkan harga sebuah karya ya. Walaupun kami memilih untuk tetap bertahan di harga yang kami punya gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Kang Asep. Baik, Saya ingin Pak. tanya ya, mungkin sebelum dibacakan beberapa di kolom komentar, apakah ada satu contoh sukses iklan yang bagus dari satu perusahaan yang fenomenal yang dibuat berdasarkan AI gitu? Satu. Yang kedua, berdasarkan pengalaman Kang Asep sekarang, apakah memang perusahaan-perusahaan itu mulai beriklan dengan meminta ketentuan bahwa harus dibuat oleh AI? Lalu apakah biayanya itu lebih murah atau lebih mahal tuh? Sebab tadi saya lihat kok biayanya sampai 2 miliar ya. 2 miliar itu agak final juga. Bayangan saya tuh kalau dibuat oleh AI itu kan biayanya justru lebih murah gitu. Silakan Kang Asep ya. Oke, yang pertama saya mau klarifikasi dulu ya, Pak. Yang 2M itu yang biaya syuting. Tadi itu saya bandingkan antara hasil syuting, ya, iklan yang sama hasil syuting, kemudian saya remake menjadi AI. Yang hasil syuting itu termasuk bayar royaltinya 800, produksinya segala macamnya itu sekitar 2M. Itu yang versi syuting. Yang versi AI tentu di luar royalti ya. Kalau ditayangkan lagi harus bayar royalti musik dong ya. Nol budget rupiah gitu kira-kira. Jadi saya klarifikasi ya. Kemudian iklan sukses di Indonesia sendiri kan AI masih baru ya, Pak. Ada beberapa saya lihat kayak Red Bull terus apa gitu ya, itu diciptakan oleh AI. Terus ada beberapa brand UMKM, saya tidak mau menyebut nama brandnya ya, tapi brand fashion lokal UMKM tapi setengah udah mau membesar gitu ya, Pak. Dia mengkreasinya dengan AI, Pak, brand fashion Muslim ya, dengan sangat baik. Tapi saat ini bahkan klien pun masih takut gitu menggunakan AI. Pertama takut misalkan digoreng oleh netizen, wah tidak menghargai manusia, karena AI itu masih di wilayah kontroversial ya Pak ya. Kalau brand luar yang success story yang tadi saya bidik itu emang yang memiliki success story hebat, yaitu Coca-Cola tadi Pak, sampai 4 kali lipat engagement-nya gitu, 2,5 kali lipat brand trust-nya naik. Kemudian saat ini di Real Magic Campaign saat ini lagi berjalan Pak, 2025 ini Create Real Magic Campaign itu memobilisasi seluruh anak muda seluruh dunia untuk berkarya
pakai AI dengan mengeksplorasi brand aset Coca-Cola. Iya Coca-Cola Pak. Dan karya-karya mereka demikian sadis. Itu menjadi salah satu sukses story yang fenomenal saat ini masih Coca-Cola. Di luar sendiri bahkan brand-brand lain masih takut-takut malu-malu ya mengeksplorasi AI. Indonesia saya yakin sebentar lagi Pak. Ya. Oke, silakan Riri. Oke, baik Kang Asep. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Ya. chat. Nah, dari Mbak Maya Ismayanti. Nah, Pak Asep tadi dipaparkan penggunaan berbagai teknologi AI dalam iklan. Pertanyaannya, bagaimana mengukur standar keberhasilan iklan agar tidak sekedar viral tapi juga berdampak nyata? Terima kasih. Silahkan Kang Asep. Kalau setiap campaign itu kan ada objektifnya ya. Objektifnya itu kalau saya bagi communication objektif artinya awareness dan sales objektif artinya penjualan ya, angka dibidik oleh angka. Keseluruhan ini di wilayah digital saat ini semuanya bisa dilihat ukurannya lewat angka-angka. Misalkan dari sisi awareness-nya, misalkan bahkan kalau kayak Black sendiri selalu melakukan brand check up ya setiap tahun itu untuk mengukur awareness-nya si brand kita ini nancep di kepala orang itu seberapa sih gitu. Saat ini wilayahnya kalau di di antara kompetitornya kita itu urutan keberapa sih gitu. Ada riset dan tool sendiri kalau saat ini di dunia digital ya. Nah, KPI-nya di situ. Misalkan si Black ingin masuk ke 2 top besar. Apakah mencapai enggak gitu hasilnya. Itu KPI-nya, indikatornya. Kemudian kalau indikator penjualan tentunya lebih gampang diukur ya karena hasilnya adalah matrik-matrik penjualan meningkat atau malah anjlok, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memastikan bahwa kreatif campaign kita sendiri kita yakin bisa mencapai objektif tadi, apakah dari aspek awareness atau penjualan, biasanya sebelumnya juga kita melakukan FGD dulu, Mbak. Misalkan kita bikin beberapa iklan masih dalam bentuk storyline atau storyboard doang biasanya ya. Kita lihat kamu suka nggak, kamu gimana, satu kali putar apa yang kamu ingat itu. Nah itu salah satu cara untuk mengukur potensi keberhasilan dari iklan sebelum iklan itu tayang. Jadi bisa diprediksi sebelum iklan itu tayang dan bisa diukur dengan statistika saat iklan itu sudah tayang gitu. Semoga Oke, menjawab. baik. Silakan Riri. Masih ada lagi yang ingin dibacakan. Berikutnya dari Mas Franky. Mas Franky. Oke, iklan A Mile Go Ahead tahun 2000-an dihidupkan kembali oleh AI dengan wajah influencer Gen Z. Akankah ini memicu tren retro smoking atau gaya tren yang terinspirasi oleh kebiasaan merokok dan aksesorisnya dari era masa lalu? Begitu kan? Coba diulang. Maaf, ada di pertanyaan juga ya. Maksudnya bisa mengingatkan masa lalu dan membangkitkan habit masa lalu dan semua terjadi di anak-anak muda ini, gitu. Maksudnya ya. Iya. Bagaimanapun itu bisa terjadi, apalagi dengan alat-alat yang saat ini jauh lebih masif ya. Bayangkan 200 juta pengguna internet di Indonesia itu mau dari kota besar seperti Jakarta sampai desa Sunalari, kampung saya yang tidak ada di Google Map bisa menjangkaunya gitu. Jadi lebih masif. Saya rasa fenomena seperti itu terjadi. Seperti halnya kayak anak-anak Gen Z saat ini juga tiba-tiba menikmati musik-musik zaman dulu ya. Kayak anak saya, anak umur kelas 3 SD, oh kamu nyanyiin lagu Beatles dan sebagainya gitu. Romantisasi termasuk perilaku masa lalu ketika dieksplor oleh salah satu brand ya, dihadirkan kembali, ya pastinya akan mengulang karena brand campaign itu bagaimanapun itu salah satu kekuatan yang bisa membangkitkan tren tersendiri, apalagi dia didukung oleh budget. Kita ngomongnya secara faktual ya, bukan secara aspek moral gitu.
Terima kasih, semoga menjawab. Oh, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kami dulu Jarum Black, Jarum Bentul Mayat, The Bentul Mayat. Aduh, saya lupa. Om Budiman Hakim mungkin ada di sini ya. Ya. Kita mengeksplor lagu yang udah lama hilang dalam ingatan masyarakat. When music dance to play, da 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 da, itu lagu itu kalau tidak salah ya. Nah, tiba-tiba ketika kita hadirkan lewat iklan Bentul Mayat, launching Bentul Mayat zaman dulu, tiba-tiba lagu itu diputar di setiap klub, di setiap kafe, di setiap tempat nongkrong anak-anak muda di masanya gitu. Itu salah satu contoh bagaimana brand bisa menghadirkan romantika masa lalu, seandainya dia menghadirkannya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Asep. Baik. Ada satu pertanyaan ini dari saya pribadi nih Kang Asep yang bikin saya penasaran. Kang Asep? Ya, Ya, silakan. Oke, takutnya jaringan saya. Oke, Kang Asep, ini terkait Google POT ya, yang lagi marak ini di Instagram. Saya sering sekali lihat iklan-iklan yang sudah mulai dibuat secara alami dari AI gitu, terlihat seperti nyata. Nah, Ya. ini kan mereka menggunakan model-model juga ya, ada kadang dari seperti realistis orang-orang Indonesia. Tapi ini bagaimana nih tanggapan Kang Asep terkait kalau misalkan yang digunakan itu adalah modelnya orang-orang yang memang ada di dunia nyata. Nah, apakah ini ada pelanggaran sebagai hak cipta dan mereka kan tidak dapat royalti gitu dari pembuatan iklan yang dibuat oleh Google VO3, dan bagaimana ini tanggapan Kang Asep terkait hak cipta dan royalti para model yang digunakan tanpa izin sebagai model iklan video tersebut? Baik, Begitu Kang Asep. terima kasih. Yang saya ketahui pola kerja AI ini, sekali lagi saya bukan expertnya dari aspek teknologinya ya. Tapi yang saya ketahui dan saya tanyakan ke beberapa ahli bahwa model-model yang hadir di dalam AI itu bukan orang-orang yang betul-betul nyata ada gitu, yang betul-betul nyata. Tapi itu hasil proses belajar AI terhadap figur, postur tubuh, wajah. Kalau kita misalkan tentukan perempuan cantik berwajah Indonesia, berambut ikal dan sebagainya. Nah, yang dia pelajari adalah proses modeling yang dilakukan oleh AI terhadap karakter-karakter seperti itu. Bukan dia mencomot data-data yang real ya. Oh, karakter ini relate banget dengan Maimunah yang ada di Desa Banjaran Sari misalnya. Akhirnya yang kebetulan ada di IG-nya atau ada di Google atau ada di Facebook. Akhirnya dia ambil aja lalu dia hidupkan gitu. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi itu yang ada di AI, wajah-wajah yang ada di AI itu adalah wajah-wajah fiktif sih sebetulnya. Tapi begitu realistik karena betapa pintarnya ya kecerdasan artifisial tadi memodeling struktur tubuh dan muka tipikal Indonesia sesuai dengan prompt yang kita tulis dengan spesifik tentunya. ya, oke, baik. Di sini ada Om Bud, mudah-mudahan beliau nanti berkenan untuk bicara ya. Ya, Tapi ya. sebelumnya saya ingin tanya nih Kang Asep, kan banyak pemain lama yang tersungkur ya dengan kehadiran AI ini. Kalau di dalam dunia buku misalnya para desain cover itu akan tersingkir karena orang sekarang membuat desain cover dengan AI ini begitu mudah, tidak perlu menggunakan imajinasi yang berlebihan, cukup kemampuan prompt. Nah, kalau di dunia iklan ini bagaimana kondisi sekarang terhadap para pengiklan yang lama, yang mungkin sudah lama dan dominan, apakah mereka sebagian sejauh yang Kang Asem lihat itu terancam dengan kehadiran AI ini? Karena orang akan dengan mudah membuat iklan berdasarkan bantuan dari apa yang disebut oleh Bung Rainer tadi, akal imitasi. Silakan Kang Asep. Betul. Jawabannya agak mirip dengan jawaban untuk Bung Rainer ya, tapi saya coba ambil konteks kekinian khusus di fenomena AI ya, dan ini terjadi juga di teman-teman baik itu di wilayah advertising maupun teman-teman production house. Kami sendiri baru minggu lalu berbincang sama mereka gitu ya. Mereka terbelah memang, ada yang benar-benar antipati terhadap AI. Kalau yang antipati itu kemudian mereka apatis, bahkan cenderung
visioner menjadi haters itu agak-agak ngeri itu. Dan menurut saya keliru kalau sikap yang dihadirkan seperti itu. Tapi di sisi lain malah banyak yang merasa optimistis ya, bahkan di kalangan sesama praktisi dengan ini yang sama. Sebagai contoh misalkan director misalkan. Director ada director yang merasa wah posisi gua menjadi director digantikan oleh VO3 nih gitu ya. Karena VO3 memposisikan platform ini sebagai director, sebagai sutradara juga kan ya. Tapi sesungguhnya untuk para director yang positif, malah saat ini mereka berkreasi Pak, menciptakan karya-karya tersendiri gitu ya. Karena misalkan si Didi, tetangga saya di Sunalari, dia tidak akan bisa menciptakan karya film yang sinematik dan menarik karena dia tidak memiliki atau bukan karena dia, seandainya dia tidak memiliki wawasan, skill, termasuk pandangan sebagai seorang director. Dia tidak bisa menuangkan misalkan sudut pandang, terus emosi seperti apa yang mau dibentuk dan sebagainya gitu ya. Tetap itu menjadi skill director. Taruhlah misalkan saya sebentar lagi misalkan mau menghandle sebuah brand khusus untuk memproduksi film AI yang disponsori oleh brand. Saya tetap mengundang director karena saya tidak memiliki kemampuan visi seorang director untuk menciptakan sebuah film. Saya paling mensupervisi si director itu gitu kira-kira. Walaupun kita explore dengan AI. Saya perlu skill seorang director atau seorang sutradara untuk mengeksekusi project ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Menurut saya, kalau kita merasa terancam dan kita frustrasi, pasti kita lewat. Tapi kalau kita optimistis, kita hadapi, bahkan kita ajak berteman, kita jadikan. Tadi ada kalimat dari siapa ya? Bahwa AI ini asisten kita akan eksis, Pak. Saya sendiri harusnya kan frustrasi dong, karena bidang saya sebagai creative director dihabisin nih sama AI. Tapi saya malah bergairah. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan semangat itu yang ingin saya tularkan ke anak saya, ke adik-adik saya, termasuk teman-teman di sini. Barangkali kita satu visi. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya ada yang raise hand lagi, Bang Elza. Ya, silakan. Oke, silakan Ibu Isabella. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Saya pensiunan Unilever. Wah, Jadi sangat familiar dengan apa yang barusan dipaparkan oleh Mas Asep. Boleh dibilang deja vu ya. Itu bukan saya salah sendiri satu. Nestle, Bu. Jadi kita kompetitoran. Ya, saya nggak pernah di food, jadi aman. Oh, food saya di ice cream. Iya, iya. Deja vu sekali, walaupun sudah lama. Itu salah satu alasan saya mau ikut webinar hari ini. Dari paparan Mas Asep itu, kesimpulan saya cuma satu, kreativitas itu irreplaceable. Nggak mungkin bisa digantikan. Ya, menariknya ini kan paparan AI dalam ranah kreativitas ya, sehingga kelihatan sekali keterampilan tim kreatif itu bukan hanya dituntut sekarang imajinasinya, kemampuannya untuk mengaktualisasikan strategi, tetapi juga kemampuannya untuk memanfaatkan AI untuk memvisualisasikan idenya pada saat ini ya, yang saya tangkap seperti itu. Jadi itu sangat menarik. Tapi kalau saya lihat iklan Coca-Cola tadi, bagi saya itu nggak lulus ya, karena jaget, sangat jaget, dan tidak berani tampilkan wajah orang ya. Sebagai penonton sih saya nggak teliti secara kesalahan teknik ya, tetapi bagi saya nggak smooth dan nggak real gitu ya. Bahkan botol Coca-Cola dengan logonya aja nggak real gitu. Mungkin mata saya terlatih untuk melihat itu karena IG sekarang banyak sekali yang AI generated images ya. Satu. Jadi kalau saya lihat benefit dari AI itu justru speed of process ya. Cepat sekali.
Saya bayangin dulu saya bikin apa namanya daftar harga es krim walls yang dulu yang ada di keretanya itu prosesnya setengah tahun. Ya, gambar iklannya letak es krimnya tidak benar, ya kiri dikit, kanan dikit, biro iklan sudah harus balik. Besarin dikit, waduh itu luar biasa painful. Kalau saya bayangin sekarang setengah jam mungkin selesai. Ya, jadi tentunya biaya pasti turun karena banyak orang yang terlibat di dalam proses kreatif ini, aktualisasi kreativitas ini hilang ya, tergantikan. Tetapi justru ini menciptakan suatu competitiveness ya dari sisi pengiklan juga nih, karena speed, cost itu jadi sangat mendukung sehingga kalau dalam kita mau compete itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih murah gitu loh ya, sehingga yang saya lihat ya mungkin ekosistem kreativitasnya itu mungkin akan berubah, tapi seperti Kang Asep bilang itu akan menjadi jauh lebih menarik ya. Tadi yang ketika ditanya bagaimana kita tahu hasil suatu brand beriklan, saya tambahkan sedikit ya, tentunya di research akan ditanyakan apa yang mereka mengerti daripada komunikasi itu ya kan. Jadi brand benefitnya harus bisa ditangkap gitu, selain ide yang kreativitasnya gitu, selain juga awareness. Tapi kalau saya mau kritik itu email iklannya, bagi saya itu kalau saya sebagai pengiklan email saya bilang itu gagal karena Jarum Black atau email? your key message is full of imagination. Iklan kamu nggak mempotret itu. Full of imagination, tidak iklan kamu menjual lagu. Itu aja Mas. Baik. Menarik. Silakan dijawab Kang Asep, kita sudah di penghujung waktu ya. Pertanyaan menarik ya. Penjelasan Bu Isabella Tanoto dari awal sampai sebelum yang terakhir itu lebih mengkonfirmasi ya Bu ya. Saya sendiri setuju bahwa teknologi boleh hadir begitu cepat, tapi ide abadi gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau saya simpulkan. Mengenai yang terakhir, ini biasa terjadi perdebatan Bang Elza antara agensi sama klien, tapi jangan sampai perdebatan ini terjadi di ruang ini. Tapi sedikit saya akan menjelaskan bahwa full of imagination yang dalam eksekusi tadi adalah di stage berikutnya, Bu. Bukan ketika kita berada di wilayah awal saat launching dan edukasi bahwa black itu sama dengan full of imagination. Itu sebabnya di yang berikutnya itu tahapnya udah bagaimana caranya mempertahankan loyalitas agar tidak terjadi orang pindah ke lain hati gitu. Makanya kita provokasi si audiens dengan nothing without black. Nggak ada black, kamu bukan apa-apa. Kira-kira seperti itu ya. Kebetulan setelah kita brainstorming dan sebagainya, itu series lagi Bu. Ada no black no soul, ada no black no balance. Kalau no black no balance itu no black no games. Jadi itu banyak rangkaiannya Bu ya untuk menjaga loyalitas itu. Nah, dalam konteks no black no soul, pada akhirnya kita temukan kira-kira no black no soul apa ya yang kita perlu hadirkan idenya. Wah, bagaimana kalau kita explore salah satu genre musik yang kebetulan dikreasikan oleh orang black, yaitu James Brown, genre musik soul. Pas banget tuh. No black, nggak ada James Brown, nggak ada musik soul. Kira-kira seperti itu. Relate banget dengan no black, tidak ada jarum black, nggak ada gairah, nggak ada jiwa. Kira-kira seperti itu, Bu. Semoga Terima ini kasih. Ya, berarti ini masih brand identity establishment phase ya. Persis, Bu. Semoga Ibu sebagai klien approve, Bu. Ya, kalau untuk tahap itu kena ya. Tapi kalau untuk full blown campaign untuk jual brandnya belum, ya kan? Ya, tadi karena nggak dijelaskan ini kan sebenarnya ada tahapnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Makasih.
Seru Makasih. Bu pertanyaannya. Terima kasih. Makasih. Baik. Terima kasih Bu Isabella. Oke Abang, kita udah tiba di penghujung acara ya Bang ya. Ya, oke. Oke, baik. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman di sini. Ada Om Bud, ada Prof. Ketut Suryajaya, dan teman-teman yang lain yang sudah mengikuti pertemuan kita pada malam ini. Kita akan tutup. Om Bud, nongol. Om Bud, silakan bicara Om Bud. Dari tadi ditunggu nih. Pakarnya, silakan. Guru saya, senior Ya. saya. Silakan Om Bud. Ya. Masih mute Om. Oh ya, tolong Bayu. Tolong Bayu. Oke, Ya. silakan Om Bud. Ya. Ngomong apa ini? Saya Ya. tuh Merespon apa yang dikatakan tadi. Ya, oke, silakan. Ya. oke. Terima kasih. Jadi apa namanya sebetulnya itu karena ini apa tadi Ibu Isabella ya komentarnya sangat-sangat sahih, sangat tepat gitu ya. Karena itu sebetulnya sebuah rangkaian gitu ya. Jadi kita ada rangkaian dan ada itu namanya brand kan ada namanya brand journey gitu namanya. Brand journey itu adalah ketika sebuah seperti brandnya kan personalitas sama seperti bayi gitu. Baru lahir dia launching sudah tahap follow up terus bagaimana dia bagaimana membangun apa namanya bagaimana kita nama menjadi brand itu kita harus memberi dia tuh asupan supaya nanti dia berterima sampai pada satu masanya dia akan sudah berteman pada konsumen. Jadi biro iklan itu seperti Mak Comblang yang menjodohkan antara dua personalitas yaitu dalam hal ini brand sebagai personalitas dan konsumen sebagai personalitas. Sehingga ketika mereka menjadi bersahabat terjadilah namanya brand loyalty gitu. Nah, ketika terjadi brand loyalty, maka si brand itu tidak perlu lagi jualan karena mereka bersahabat. Jadi seperti saya sama Mas Elsa tuh, saya ulang, Mas Elsa, ada nih jarum black nih, cobain deh, enak di mana murah lagi, ada promo lagi. Saya nggak perlu begitu gitu. Saya bilang, Mas Elsa, saya punya cerita lucu gitu. Apa tuh? Saya kan lagi ke ini ya, terus itu, suasananya hitam, wah black begini, wah gitu. Jadinya tiba-tiba saya bercerita aja gitu. Karena sebagai teman sesama teman tuh, apa kabar? Mas Elsa apa kabar? Mas Elsa cerita, saya bercerita. Itulah yang apa namanya brand journey kita akan mencapai taraf itu dari launching sampai terjadinya brand loyalty. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup pertemuan malam ini. Bagi yang ingin menonton acara ini secara utuh, kita akan tampilkan besok di YouTube kami. Oke, akan kami share di berbagai WAG yang ada. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya pada malam ini. Sampai jumpa Kamis depan. Silakan Bayu ditutup.